making disciples, transforming lives. Ini adalah pertama kali saya ada di sini, ya. Saya beberapa minggu lalu saya request gitu ya, atau seminggu yang lalu ya saya request, boleh enggak saya di split gitu ya, karena selama ini kan selalu ada di Central Park gitu ya. Makanya saya minta split, tukar sama Pastor Laninya yang ada di Central Park, saya ada di sini. Tapi senang sekali loh lihat Anda semua, ya. Anda orang-orang yang luar biasa semua di tempat ini, ya. Mungkin ada peribahasa dikatakan tak kenal maka tak sah, bukan tak sapa, ya. Kan nggak mungkin karena baru kenal kok paling ya nggak tahu siapa ini gitu ya. Saya adalah pendeta Samuel Muji. Saya menikah dengan Pastor Lanitan 20 tahun yang lalu gitu ya. Kami dikarunia 3 orang anak. Anak pertama akan kuliah nanti di tahun ini di Sydney gitu ya. Dan baru sebulan kita baru pindah tempat. Ya, base camp regional kita dipindah, biasanya ada di Sidoarjo karena kami menangani Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sampai nanti doakan tahun ini Timor Leste akan kita buka tahun ini. Ya nanti boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terus juga turun ke bawah adalah benua Australia. Ya di Australia kita ada, nanti kita akan lihat laporan kemenangan Australia. Kita ada di 2 tempat, di Sydney dan di Melbourne. Oleh karena Pastor Philip lihat kegerakan kita ini mappingnya kalau di Sidoarjo kita terlalu jauh ke timur gitu ya. Makanya per 1 bulan kemarin itu kita pindah base camp, kita ada di Bali gitu ya. Jadi agak logatnya jadi kayak orang Bali sekarang ya, sebulan ini ya. Jadi saya pindah di Bali, ya di sana slogannya everyday is holiday gitu ya. Tapi saya mau ganti nanti, saya mau kenal orang ke Bali nanti nggak cuma ingat bigul, nggak cuma ingat liburannya, tapi yang diingat nanti ada revival di situ. Ya, jadi makanya doakan nanti Oktober Pastor Philip akan datang meresmikan, gereja kita akan pindah tempat juga. Ya, jadi nanti di bulan Oktober itu tanggal 3 itu ada STB Satu Bersama di Mandra Data. Nanti Anda cari aja kalau Anda ke Bali, jangan lupa ingat kita, ya. Terus tanggal 4-nya diresmikan gereja kita. Pak Fuji dan Ibu Lena pasti hadir karena teman-teman regional kepingin support ke sana nanti ya. Thank you Pak Jimmy, Bu Lisa, pastinya Pastor Fuji dan Pastor Lena kasih kesempatan saya ada di sini. Dan sebelum saya masuk dalam khotbah saya, kita lihat laporan kemenangan berikut ini. Ya, silakan. Sama di hidupku, kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selama. Dia pengen dekat denganmu. Dia pengen bergaul karib dengan Anda. Dia ingin memberitahukan semua rahasia yang dia punya kepadamu. Dia pengen kasih tahu, tapi gak bisa. Karena ada dosa di hidupmu. Engkau perlu meninggalkan dosa itu. Dan engkau perlu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Iblis! Dalam nama Yesus! Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan.
Ini adalah KKR perdana di Sydney. Saya lupa tahun ini atau tahun kemarin ya, karena terlalu banyak jadwal gitu ya. Intinya KKR ini kapasitasnya kita sewa ruangan itu 500 untuk 500 seat, tapi yang hadir hampir 1000. Antri-antri orang datang di waktu itu. Gereja kita tahun ini dapat kemurahan Tuhan, kita sewa satu ruangan lagi, jadi kita punya 3 ruangan di Sydney. Itu kalau Anda ke Sydney, Anda ke dekat dengan Haymarket, Paddy's Market gitu. Gereja kita di dekat situ di Chinatown itu. Dan hari ini kehadiran gereja kita di Sydney sudah 600 sekian. Ya doakan, karena tahun ini dengan kita akuisisi satu ruangan ini, angka kursinya jadi naik 100%. Karena kita berharap kita bisa segera menjadi 1000, karena nanti 1000-nya Sydney, 1000-nya Melbourne bisa mengcover seluruh Australia gitu ya, sama New Zealand nanti. Doakan ya, kalau Anda ke sana jangan lupa mampir gitu ya. Dan saya mau kasih sedikit khotbah saya sepanjang hari ini. Kalau Anda nggak kemana-mana, Anda bisa bersama-sama dengan saya di sini, dengan Pak Jimmy dan Ibu Lisa gitu ya. Sepanjang hari ini, dimulai dari ibadah pagi saya berkhotbah, judulnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Nanti yang kedua saya akan berkhotbah baik saja tidak cukup. Kadang orang berpikir yang penting saya baik-baik saja kok. Saya ke gereja, saya pokoknya nggak aneh-aneh. Tapi ternyata nggak cukup. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan nanti. Dan nanti ketiga adalah panggilan Tuhan atas hidup kita. 4 nanti mencintai rumah Tuhan. Kelima, bagaimana menang atas kelemahan kita. Oke, langsung aja kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum ya? Saya cepat karena sudah saya tandai ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat ke-15. Ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Luar biasa ya. Saudara, tanpa kita sadari, kita ini dipercayakan harta rohani loh di hidup kita. Ya. Yesus juga pernah memberikan perumpamaan. Di dalam hidup kita ini selalu ada 2 harta. Ada harta yang bisa habis dimakan yang kita usahakan tiap hari selama kita hidup di bumi ini. Tapi juga ada harta yang kekal. Harta yang gak bisa habis dimakan nyengat. Dan harta itu bicara tentang Tuhan. Ingat tema kita, bagaimana kita mengelola berkat, memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Kalau saya boleh garis bawahi, berkat itu gak selalu bicara materi gitu ya. Berkat itu banyak hal. Apa berkat itu? Bisa jadi keharmonisan dalam rumah tangga, itu berkat. Hubungan orang tua dengan anak gitu ya. Anak saya tanya ini gimana pindah ke Bali? Ya gimana dengan punya rumah lebih kecil? Karena rumah di Sidoarjo, setiap anak punya kamar tidur pribadi gitu ya. Pindah ke Bali ini kan mendadak sekali. Jadi sementara tinggal di apartemen, isinya cuma 2 ruangan gitu ya. Anak saya yang laki jadi mengalah karena dia tidur di sofa di ruang tamu. Saya tanya gimana? Terus mereka bilang sepertinya lebih enjoy di sini. Kenapa? Karena L4, lu lagi, ketemu terus gitu ya. Jadi lebih dekat, lebih akrab, bisa banyak cerita, bisa banyak ngomong. Ya karena ruangan apartemen, bayangin ya, dari punya rumah 2 lantai menjadi 1 apartemen yang kan di Bali kan apartemen itu seperti hotel gitu ya. Jadi tinggal ketemu terus kamarnya ya bersebelahan semua gini. Jadi lebih ketemu. Tapi itu berkat gitu loh. Ketika orang tua dan anak harmonis, bisa akrab satu dengan yang lain, itu berkat juga. Tapi ada berkat juga yang luar biasa, yaitu berkat ketika kita dipercayakan harta rohani di dalam kehidupan kita. Itu anugerah saudara, katakan amin. Ayat 4, Paulus mengatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan,
dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Luar biasa ya. Sebelum kita baca ayat berikutnya, ayat ini menarik sekali. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Tanah liat, pernah lihat periuk itu? Sesuatu yang mudah fragile, mudah pecah, mudah patah. Tapi harta itu dipercayakan kepada kita. Ya, tanah itu mudah retak, saudara. Enggak sesuatu yang seharusnya kalau bilang harta itu kan dipercaya di tempat yang kuat juga. Tapi ini dipercayakan kepada tanah liat. Sesuatu yang mungkin harganya murah, sesuatu yang tak berharga, ya periuk gitu ya. Sesuatu yang mungkin gampang pecah juga. Tapi Tuhan mempercayakan harta itu kepada kita. Kitalah gambaran tanah liat itu. Katakan amin. Kita dipercayakan itu. Kalau saya boleh berpikir, boleh membayangkan tadi kata-kata tadi lagu yang itu loh. Yang My Goodness tadi itu loh. Apa tuh lagunya? Refnya tadi apa? All my life you have faithful. Lagu tadi itu loh ya. Tolong dibaca saya. Refnya itu apa ya? Mana songwriternya? All my life you have been faithful. Terus apa lagi? All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lagu ini membuat saya terjamah. Ya. Karena saya tahu bahwa siapa kita ini dipercayakan harta rohani itu. Ya, saya kalau ingat flashback masa lalu Pastor Jimmy ini teman lama saya gitu ya. Dari zaman kita belum full time, belum gembala, saya coachnya Pastor Jimmy ya, Pastor Jimmy CGL saya ya waktu itu ya, betul ya. Jadi kita ini ketemu lama sekali gitu ya, makanya senang sekali saya di Tangerang ketemu Pastor Jimmy juga. Karena gak pernah punya mimpi gitu loh, gak pernah punya bayangan kita jadi gembala, jadi pendeta. Karena cita-cita kita semua pasti macam-macam, Pastor Jimmy pasti cita-citanya punya toko komputer. Karena suka, selain sisi satunya kalau baca buku tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, nggak tahu apakah masih suka baca buku-buku tentang doa, tentang ini, ya kan. Di bidang yang lain suka teknologi, Pastor Jimmy. Saya cita-citanya kepingin jadi pebisnis, ya, sempat kerja di perusahaan multinasional, nggak pernah punya bayangan jadi hamba Tuhan. 21 tahun yang lalu melepaskan pekerjaan untuk masuk menjadi hamba Tuhan, saya nggak pernah punya pemikiran nanti jadi gembala regional, nggak pernah. Bayangan saya dulu ketika jadi full time, apapun saya kerjakan untuk melayani Tuhan, itu aja. Jadi saya nggak mikirkan yang lain dari itu. Tapi dipercaya hari ini dengan banyak tempat, itu saya tahu, itu semua karena Tuhan. Saya cuma bejana tanah liat, bejana tanah liat nggak boleh sombong. Karena kita ini mudah fragile, mudah patah. Ya. Tapi kalau kita dipakai hari ini, dipercayakan harta itu, harus dijaga. Amin. Siapa yang sudah melayani di tempat ini? Angkat tangannya. Siapa yang sudah melayani di tempat ini? Kok sedikit sekali yang angkat tangan? Di mana yang lain? Berarti semua pengunjung di sini. Siapa yang sudah volunteer di tempat ini? Angkat tangan. Siapa yang pegang pengembalaan juga dari CGL sampai ke TL? Angkat tangan. Ayo jangan malu-malu orang Tangerang. Ayo. Oke. Saya berdoa nanti habis ini nggak ada satu orang pun yang menganggur di kerajaan Tuhan. Semua orang melayani. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Katakan amin. Coba ayat berikutnya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus
menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Luar biasa, harta itu dipercayakan di hidup kita. Yang menulis ayat ini bukanlah full time, full heart. Namanya Saulus yang diubah menjadi Paulus. Paulus sadar diri dia bukan orang yang layak. Kurikulum vitae-nya siapa? Pembunuh. Kurikulum vitae-nya siapa? Penganiaya jemaat Tuhan. Pencari murid-murid Tuhan bukan untuk dipuji tapi mau dibunuh sama Paulus. Dia tahu sendiri kalau dia boleh menjadi rasul hebat. Itu bukan karena kuat gagah dia, tapi semua karena Tuhan. Dan dia adalah orang yang mungkin kalau saya percaya seandainya kalau 11 murid itu tidak terburu untuk mengangkat murid yang ke-12, mungkin jangan-jangan bisa jadi yang dimasukkan adalah Paulus. Ya, tapi Matias yang muncul di situ karena nggak sabar, kurang satu kita, full timernya kurang satu. Ya, tapi Paulus meskipun nggak masuk dalam bilangan inti, tapi ini orang hebat sekali menurut saya. Ini orang luar biasa sekali. Dia dari orang yang punya status muridnya Gamaliel, rabi hebat di zaman itu. Ini statusnya dia banyak ya. Ibarat orang punya PR-nya kewarganegaraan Roma. Itu ampuh sekali, paspor sakti di waktu itu. Warga negara Roma, bayangin dia punya segalanya saudara. Tapi dia taruh semuanya hanya untuk ikut Kristus. Enggak full time, tapi full heart. Memberikan hidupnya. Bahkan dia bukan keluar masuk hotel bintang 5, bukan. Menulis suratnya itu keluar masuk dari penjara, bayangin ya. Untuk Tuhan, makanya seberapa besar Tuhan di dalam kehidupan Anda. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang ada di hati kita itu mencerminkan siapa yang berharga di hidup kita. Kalau Anda tanya Paulus, apa yang paling berharga di hidupmu? Pasti satu jawabannya, Yesus. Luar biasa ya. Saya kalau baca kitab ini, saya menjadi terinspirasi. Saya tidak boleh berlambat-lambat. Kalau bicara tentang melayani Tuhan, saya ngomong sama teman-teman full timer, ada 3 kata yang najis dikatakan, haram. Apa? Tidak bisa, tidak tahu, dan tidak mau. Ya, jadi nggak boleh ada kamus itu, karena untuk Tuhan kita harus bisa. Amin. Pak Jimmy, maaf Pak Jimmy, nggak ada orang di sini. Amin. Nggak boleh ada kata tidak bisa, tidak tahu, dan tidak mau. Yesus itu mati buat kita. Dan dia percayakan harta itu di kita saudara. Jangan jadi orang cuman penonton di kerajaan surga. Semua orang harus jadi pemain di dalam kerajaan surga. Nggak harus full time, full heart, memberikan hidup. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Paulus, kamu kan gak enak ini ikut Tuhan. Banyak dianiaya, banyak ngalami dikejar-kejar. Dulu kamu yang mengejar-kejar, sekarang kamu yang dikejar-kejar. Kamu gak punya hak lagi. Saya kalau baca cerita Paulus itu kan pengusaha tenda. Dia kalau pagi sampai sore itu mengajar di rumahnya Tiranus itu. Yang sampai ketika dia pernah mengajar, karena lama 6 jam dia mengajar, Eutikus ngantuk, jatuh sampai mati, dibangkitkan sama Paulus. Nanti habis itu saat semua orang bisa istirahat, dia buat tenda, kerjanya dia. Jadi dia betul-betul every day sangat sibuk, busy banget. Karena dia pagi dia nggak nganggur, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi tiap sore dia melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya dia. Luar biasa ini orang. Ya. Saudara perhatikan ini.
orang-orang yang dipercayakan harta rohani, yang pertama Anda bisa catat. Ya, ayat pertama itu luar biasa. Kata-kata Paulus harus ditiru oleh kita semua. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Yang pertama, orang-orang yang dipercayakan harta rohani, yang pertama, akan melihat pelayanan sebagai kemurahan yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Kata pertama yang keluar adalah oleh kemurahan Allah. Wow, kalau segala sesuatu kita kerjakan oleh karena kemurahan Allah, maka saya percaya tidak ada yang namanya berat atau beban. Ya, kalau Anda indikasinya melayani itu sudah mulai hitung-hitungan, Anda sudah mulai merasa kok saya kok capek ya, jangan-jangan mulai salah, mungkin mulai salah jalurnya sudahan. Lihatnya adalah oleh karena kemurahan Allah. Saya ini sungguh kalau saya boleh bilang oleh karena kemurahan Tuhan saja boleh melayani Tuhan hari ini bersama Pastor Lani, anak-anak kami. Aduh, bersyukur banget. Siapa kami ini Tuhan? Kami tidak layak Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kemurahan Tuhan lah. Makanya betul kata Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kalau kita beroleh keselamatan ini itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita boleh melayani Tuhan, diberikan kepercayaan menjadi perabot yang mulia, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Bisa tangkap ini enggak? Orang tanya sama saya, Pak, lihat jadwal Bapak itu pusing loh, lihat jadwalnya aja pusing, belum lagi yang menjalaninya. Ya, karena kita itu dari lintas provinsi menjadi lintas pulau sampai lintas benua. Nanti September awal kami akan di Sydney untuk untuk menguatkan mereka yang ada di Sydney dan di Melbourne. Karena Sydney dan Melbourne ini kalau jadi kapasitas tempat ruangannya juga menjadi besar. Yang Melbourne dari kapasitas 100 ibadah di hotel, kita mau sewa tempat kalau ini place of worship-nya dapat izinnya, maka kita bisa naik kapasitasnya menjadi 400 kali ibadah. Jadi ini lompatannya cukup besar, saudara. Nah, kalau lihat jadwal kita, penuh jadwal kita. Teman-teman Bali nggak tahu kalau saya di tengah-tengah itu tiba-tiba saya pulang ke Sidoarjo karena masih merangkap menjadi gembala di Sidoarjo. Tengah-tengah saya pulang ke situ, impartasi gitu, kembali lagi dari Minggu. Orang nggak tahu kalau saya terbang di tengah-tengah hari. Orang ketanya, Pak, apa Bapak nggak capek? Kadang-kadang kalau kita kan overtime, hari Senin meskipun kita berkata hari liburnya kita boleh istirahat, tapi kadang-kadang kan kalau ada Jumat konseling kan, masa kita bilang maaf hari ini hari libur kan gitu. Kalau memang bisa diarahkan ya diarahkan ya sama-sama mengerti lah ya. Kan pendeta juga manusia kan gitu. Ya kan, jadi kan butuh istirahat juga. Ada hari Sabat itu kan untuk istirahat sebetulnya. Karena sepanjang minggu kayak hari ini kan di sini di JUS saya 5 kali khotbah langsung tanpa istirahat kan. Ya kan. Senin kan pinginnya kan, tapi kadang-kadang juga banyak orang konseling di situ di tengah-tengah itu. Baik lewat telepon, lewat apapun. Ya kan. Nah, apakah itu jadi beban buat saya? Enggak. Saya senang aja. Saya kalau pelayanan, kalau ke Manado, itu biasanya saya minta, boleh enggak saya pelayanan yang di pelosok-pelosok. Belum khotbah sudah melewati perjalanan yang 2 jam, melewati gunung gitu ya. Itu kalau enggak mual, haleluya itu. Pelayanan saya itu ada nama kota namanya Waikabubak. Saya baru datang ke situ tahun kemarin sama Pastor Lani. Lihat sigi kita yang ada di Waikabubak. Ya, film Susah Signal tahu? Di situ dibuat. Memang signalnya susah. Saya kalau masuk di hotel hilang signal saya. Jadi kalau cari wifi harus pergi ke tempat makannya. Jadi betul-betul hilang signalnya. Kalau sore, makanya saya heran, ini kenapa di hotel ini kok ada kelambunya di tempat tidurnya. Ternyata horor kalau tiap sore. Begitu sore itu vampire itu mulai turun. Nyamuk, penghisap darah turun semua. Dari atas dan dari bawah itu ini naik, ini turun. Jadi nyamuknya, ya ampun banyak sekali di Waikabubak. Tokeknya itu segini loh saudara. Karena terlalu banyak makanannya. Bayangin. Tahun kemarin Pastor Lani bilang, saya kalau Pastor Philip izinkan, saya mau tinggal di Waikabubak 3 bulan. Untung suaminya gak sepakat.
Di WK Bubak lihat apa? Enggak ada apa-apa di WK Bubak. Seperti kecamatan. Tapi lihat jiwa-jiwa. Mereka itu butuh orang-orang yang membawa kebangunan rohani. Mereka meskipun Kristen, kemana-mana bawa parang. Kalau terjadi pertengkaran saya tanya, kemarin terakhir saya potong rambut, ini agak kecelakaan potong rambutnya. Saya potong, saya tanya sama tukang potongnya, karena di dekat apartemen kita, saya lihat kan kosong, saya mampir ke situ, nggak usah antri. Saya tanya, sudah lama jadi tukang potong? Baru bulan 4 kemarin. Ya ampun, saya salah tempat ini. Bulan 4 kemarin. Berarti saya jadi kelinci percobaan dong. Ternyata dia dari WK Bubak, agak sedikit petal di sini. Karena baru bulan 4 ya potong. Oh enggak, dia ngomong banyak hal tentang saya nggak bisa. Saya ini takut Pak, bersaksi, saya malu. Saya ini orangnya kalau mau ngomong apa jadi hilang semuanya. Saya bilang sama. Setiap kali dia ngomong tentang keluarnya saya bilang sama. Dulu saya juga begini, tapi saya enggak mau label diri saya seperti itu terus. Saya harus berubah karena saya punya Tuhan Yesus. Mereka tuh kenal Yesus tapi bawa parang kemana-mana. Kalau bertengkar itu tangan bisa putus saudara. Bayangin. Tapi untuk tempat di situ, Pastor Rani bisa kepingin tinggal di sana 3 bulan. Hanya untuk lihat jiwa-jiwa. Kasih aku 3 bulan pasti tak jadikan 1000 ini gereja di sini. Kita belum ada gereja, masih ada connect group di sana. Gereja kita Waingapu ada di Waingapu. Saudara kalau Anda lihat segala sesuatu dalam pelayanan ini, mau asyir, mau 5 kali. Firman Tuhan seperti ini, saya senang, excited, bila tambah lagi Pak Jimmy. 7 kali malam ini. Jadi saya senang, kenapa? Karena saya ngelihat itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita loh siapa? Kita loh cuman korban waktu, korban ego, korban tenaga. Yesus itu korban nyawa, beda level. Yesus itu untuk kita yang seringkali berubah setia, dia tetap setia buat kita. Kita ini loh cuman korban waktu kadang-kadang. Bisa enggak lihat segala sesuatu itu oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Ya, kaca enggak boleh lupa kulitnya. Petrus meskipun dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, dia enggak akan lupa kulitnya. Dia tuh semua karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Coba lihat, Anda kalau pelayan Tuhan, kalau Anda melihat pelayanan Anda sudah jadi beban, coba dicek. Jangan-jangan sudah bukan karena kemurahan Allah, tapi karena akunya. Tangkap ya. Kalau Anda yang belum melayani, layani. Orang kalau tahu bahwa dipercayakan harta yang terbaik, dia tidak akan tahan. Untuk dia nggak akan bersaksi bagi Tuhan. Ya. Saya punya satu full timer, sudah pulang ke rumah Tuhan. Seorang yang, kalau dibilang tentang berkat bulanannya nggak besar dia. Tapi cinta Tuhan. Tahun ini ya. Saya ini kok jadi lupa tanggal semua ya. Tahun ini ke Israel ya. Waktu saya perjalanan ke Israel baru sampai ke Jakarta mau berangkat ke Israel, saya dikabari dia pass away. Full timer ini belum menikah gitu ya. Dia kena cancer, sempat sembuh di kemo dan segala macam, sempat full time lagi pelayanan sampai akhirnya pass away gitu ya. Saya ngeliat dia itu, kenapa suatu hari saya kirim dia ke Australia? Karena saya tahu dedikasinya tinggi. Orangnya nggak pernah kenal kata tidak bisa. Dia akan berangkat ke situ. Kerja paling pagi berangkatnya, pulang paling terakhir. Kadang kalau ada full time yang ngelihat jam, ini sudah jam 5 nih, 5 kurang 15, sudah siap-siap mau pulang gitu ya. Dia nggak pulang-pulang. Karena cinta Tuhan. Kadang kalau dipikir Tuhan kenapa kok cepat ya? Ya tapi mungkin Tuhan lebih perlu dia ada di sana. Gitu ya. Tapi kalau ditanya apa yang membuat kamu semangat? Bukan karena persembahan kasihnya. Karena persembahan kasihnya mungkin gak seberapa. Tapi karena melihat semua itu karena kemurahan Tuhan, itu yang beda saudara. Saya mau tanya sama Anda semua, Yesus baik gak? Yesus sangat baik gak? Kalau dia baik, harusnya kita gak boleh cuma jadi orang yang cuma diam, cuma menerima kebaikan. Kita yang harus berani keluar. Tuhan, aku gak bisa balas kebaikanmu.
Selain apa? Memberikan hidup saya untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, ini jamnya kenapa cepat sekali ya? Kok sudah tinggal 16 menit ya? Saya harus cepat ini ya. Orang yang dipercayakan harta rohani yang kedua adalah ini, kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Siapa bilang bahwa hanya full time yang menjaga hidup? Kita semua pengikut Kristus harus menjaga hidup. Makanya di ayat 2 ini bagus sekali. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Luar biasa loh. Ya. Orang yang tahu bahwa kita dipercayakan harta rohani, ingat ya, kita membawa nama Yesus di hidup kita, saudara. Ini bukan pekerjaan full time. Everybody, semua orang, believer, semua orang percaya, kita ini dipercayakan harta yang mulia. Oleh sebab kita tahu bahwa kita memegang harta itu, apa yang kita lakukan? Jaga hidup. Hidup harus berubah. Amin. Suatu hari mami saya almarhum ya, itu mama angkat saya sebetulnya, adiknya nenek, adiknya emak. Suatu hari tiba-tiba naik mobil itu saya dipuji, kamu ini diurapi Zem. Bukan karena saya KKR, enggak. Jadi ada sebuah peristiwa di mana ada keluarga yang mau bertengkar, rame ini, gara-gara ada fitnaan. Ya, saya termasuk di dalam bilangan keluarga yang bersengketa di waktu itu harusnya. Tapi ketika saya datang, saya langsung datang ke keluarga yang satunya, saya bilang saya minta maaf, kalau sampai ada ini saya minta maaf. Ya, saya enggak ngomong lagi siapa benar siapa salah, tapi saya minta maaf. Saya tenangkan keluarga saya juga untuk kita nggak usah memperpanjang ini, nggak ada gunanya. Intinya yang fitnah pun datang juga di hari itu. Saya ajak doa bersama, itu aja sudah. Selesai doa bersama, udah. Yang mau jadi bertengkar nggak jadi bertengkar. Saya pulang, saya bahkan antar orang yang memfitnah itu saya antar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan itulah salah satunya yang keluarga saya yang satunya, mami angkat saya itu dan dia bilang, kamu ini diurapi Tuhan. Kenapa? Karena mami saya tahu saya seperti apa saya ini. Saya itu orangnya dikatakan sabar, betul ya wajahnya sabar ya. Pemarah enggak? Anda lihat saya pemarah enggak? Kalau berani ngomong, berarti Anda mengkata-kata, enggak. Kata mami saya, Samuel itu sabar, tapi kalau marah melebihi macan katanya. Berarti Anda bisa bayangkan saya itu kayak gunung es, tenang, tiba-tiba sekali, kalau orang laki kan begitu. Ibarat naik mobil itu sekali gas itu bisa langsung kecepatan 100. Enggak ke re, tapi ke do lagi, do yang atas. Tapi tahu enggak? Saya sadar diri sejak mengenal Tuhan, saya tahu saya adalah orang yang sudah diubah sama Tuhan. Saya membawa nama Kristus itu di hidup saya, saudara. Makanya kalau ada orang Kristen, Tuhan tidak tertarik Anda Kristen berapa puluh tahun. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Anda Kristen, Anda berubah hidup Anda menjadi lebih baik? Kata orang, kalau mau lihat rumah pendeta, lihat hidupnya pendeta, lihatlah di dalam rumah tangganya. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya. Anda akan kelihatan nanti seperti apa pendeta itu. Ya, karena ketika di rumah, pendeta itu kan title-nya, jabatan yang dibawa. Di rumah kadang orang lupa bahwa dia punya title pendeta itu. Ya, tapi di rumah justru harusnya kalau yang benar sungguh-sungguh, kalau kita seorang saksi Tuhan, di rumah itulah kita harus menjadi berkat pertama-tama. Karena kalau kita berhasil yang di dalam, di luar itu gampang. Tapi kalau orang hanya pencitraan di luar, di dalam pasti keropos. Makanya kalau mau lihat orang, lihat di dalamnya, lihat orang pelayanan, lihat di dalam rumah tangganya. Apakah hidupnya menjadi berkat di situ? Atau jangan-jangan hanya cuma di depan, di sini haleluya, di luar halilintar. Saudara, harta itu dipercayakan di kita, membawa nama Yesus. Suka nggak suka, mau nggak mau, tapi jangan malu-maluin lah ya. Kita harus bawa nama Tuhan di hidup kita. Kemana-mana kita harus ingat, aku membawa nama Tuhan. Ya. Dalam hidup ini
Jangan bilang, Pak lebih enak di hutan Pak, nggak ada proses Pak. Kalau di sini pasti ketemu proses Pak, besi menajamkan besi Pak. Di hutan Anda kan ketemu monyet. Monyet itu usil. Ya, meskipun dia dengan harimau yang akan memakan dia kadang-kadang usilin harimau. Dimanapun bisa terjadi gesekan. Tapi untuk menjadi kecewa itu pilihan kita. Untuk menjadi marah itu pilihan kita. Ya. Saya harus ngomong sama diri saya, kamu bawa nama Tuhan. Kalau saya ngomong sama full timer, ingat ya, kalau kamu mau mikir jatuh, ingat, yang pertama-tama yang kamu bawa adalah nama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, yang salah itu oknum. Tapi kalau anak Tuhan jatuh, itu Tuhan pasti akan kena juga. Jadi ingat-ingat, kamu bawa nama Tuhan. Nama dua, nama siapa? Nama gereja, saya bilang. Jangan namamu, nama gereja. Gereja juga nggak pernah salah, yang salah oknum. Ya, makanya kamu harus jaga hidup. Nama berikutnya nama siapa? Nama orang tua, saya bilang. Nanti namamu taruh yang di belakang. Supaya kalau ada mau marah, mau apa gitu masih ingat ada kualifikasinya. Bawa nama Tuhan, mahal nama Tuhan. Bisa nggak? Bisa tangkap ini nggak, saudara? Orang kalau dipercayakan harta rohani, pasti hidupnya berubah jadi lebih baik. Pasti dia akan menjadi orang yang berbeda. Karena dia adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Saya kemarin pandemi itu ya, saya tuh pakai masker, pakai topi, mau beli antar pasar Lani beli tempe gitu ya. Pas lagi berangkat ke situ, tiba-tiba saya sudah maskeran, topian, tiba-tiba ada satu orang tukang tambal ban. Pendeta Samuel ya. Saya amazed, saya bilang, Pak, Bapak kok bisa tahu saya? Terus dia bilang, saya jemaat Bapak di Sidoarjo. Bapak kok tahu saya? Saya kan pakai ini Pak, sama pakai topi. Dia bilang, dari suaranya saya mengenal Bapak. Ajaib, Alkitabiah. Domba mengenal suara gembalanya. Saya mulai mikir, waduh di Sidoarjo ini gak ada tempat tersembunyi nih. Makanya kadang-kadang kalau beli sesuatu tuh sambil lihat kiri kanan, jangan-jangan ada jemaat ini. Karena jemaat itu asik apa, tiba-tiba nanti pulangnya, mari Pak gitu. Wah tahu saya ini jemaat. Atau manggil Om, itu pasti jemaat. Ya kan? Saya harus sadar diri, saya harus jaga hidup. Hal-hal apapun saya perhatikan karena saya tahu saya membawa nama Tuhan di hidup saya. Amin saudara. Mau membawa nama Tuhan. Ya. Siapa yang percaya dipercayakan harta rohani di sini? Siapa yang dipercayakan? Anda dipercayakan bukan? Mulai ngomong sama diri Anda, harus berubah dan menjadi berkat. Katakan amin. Yang ketiga, 9 menit lagi, haleluya. Yang ketiga, ayat 3 dan 6, perhatikan ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, yang ketiga, orang yang dipercayakan harta rohani yang ketiga pasti akan memberitakan Yesus dalam kehidupannya. Kita tidak akan tahan, makanya saya katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita itu yang paling berharga itu mobil, kalau kita kemana-mana akan cerita tentang mobil kita. Kalau harta yang kita berharga itu kepandaian kita, kemana-mana kita akan ceritakan tentang kepandaian kita. Tapi kalau Yesus harta kita, saya percaya kita tidak akan tahan untuk tidak menceritakan Yesus. Satu office boy, cleaning service di gereja kita yang di Rose of Sharon Church Sydney, itu dari orang Bandung. Anda tahu dia bukan dari agama kita, dia kerja di situ. Karena kerjaan kasar yang paling gajinya lumayan besar itu cleaning service. Dia kerja di gereja kita di hari Minggu aja. Anda tahu dia lihat terus teman-teman ini. Akhirnya sama teman-teman diajak connect group. Ayo ikut connect group. Mau dia, karena dia gak punya keluarga. Akhirnya masuk di situ. Sama teman-teman diceritain tentang Yesus. Terakhir sebelum KKR ini, sebelum KKR yang tadi kita lihat, ditantang mau enggak kamu dibaptis? Dia bilang, saya kalau baptis saya akan dibunuh saya nanti pulang di rumah saya. Saya akan dibunuh. Jadi dia sementara saya nggak bisa Mas Yan. Tapi teman-teman enggak pernah menyerah untuk
mengasihi dia, menginjilnya bukan lewat perkataan tapi lewat kehidupan yang dibagikan. Tahu apa yang terjadi? Habis KKR ini, teman kita ini minta dibaptis. Hari ini dia menjadi believer. Ya. Kalau Anda dipercayakan harta rohani di hidup Anda, tidak mungkin kita cerita tentang keluhan itu nggak mungkin. Cerita tentang kecewa segala macam enggak. Yang Anda ceritakan pasti Yesus. All my life. Anda kan pasti ceritakan tentang ini, ya kan? All my so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Pasti nggak tahan Anda. Dulu pertama kali saya jadi gembala di Jember, ketemu tukang penjual burger, tukang bakso. Saya mesti bilang, Pak, Bapak kenal Yesus nggak? Yesus itu pribadi yang ajaib, Pak. Main basket dengan anak-anak SMA. Padahal saya juga bukan pemain basket, tapi untuk memenangkan mereka, kadang-kadang main basket ada yang lupa mengumpat. Gitu ya. Terus lihat, sorry kok. Ada saya ikut main juga di situ. Saya bareng sama mereka. Saya ceritain satu-satu, kamu tahu nggak Yesus itu baik, Yesus itu ajaib. Lihat, orang yang dipercayakan harta rohani, dia tidak akan tahan untuk tidak ngomong tentang kebaikan Tuhan. Amin. Mulai hari ini pulang dari tempat ini, tidak boleh ada keluhan yang keluar lebih banyak. Ya mungkin, tidak boleh ada kekecewaan. Tidak boleh ada orang yang cuma mikirnya cuma untuk diri sendiri. Tapi belajar untuk ngomong kebaikan Tuhan. Di luar sana, ada banyak orang butuh Tuhan loh. Dan Tuhan mau pakai kita semua ini untuk jadi kepanjangan tangannya. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Yang keempat, saya nggak bisa kupas lebih banyak ya. Pokoknya poinnya dapat aja ya. Dapat sesuatu enggak Anda? Yang keempat, orang yang dipercayakan harta rohani akan hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan, ayat 7-14. Makanya tadi dikatakan harta ini kami simpan dalam bejana tanah. Kami diempaskan tapi kami maksudnya kami enggak akan ngalami apa-apa kok. Orang kalau dipercayakan harta rohani, pasti orang itu akan hidup oleh iman percaya kepada Tuhan. Saya lihat 21 tahun saya melayani Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Kalau mungkin Anda dengar pernah Pastor Lani istri saya itu kena autoimun yang menyerang ATP gitu ya, menyerang trombosit perpuma. Jadi itu menyerang trombositnya dibuat nggak pintar. Jadi kalau lihat dia kalau autoimun seseorang itu kan untuk dipakai untuk bisa membentengi. Jadi kalau ada virus dia akan serang. Tapi yang diserang itu bukan virus, trombosit dianggap virus. Jadi trombositnya diserang sama autoimun sendiri. Karena autoimunnya terlalu kuat. Trombosit istri saya itu tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Orang demam berdarah itu banyak yang meninggal. Karena trombositnya turun. Normalnya manusia itu 145.000 ke atas. Sampai 450.000. Terlalu tinggi juga nggak boleh. Di tengah-tengah itu. Istri saya tinggal 2.000. Minum obat itu divonis sejenis kemoterapi, nggak bisa keluar dari obat itu. Kalau minum obat itu dosis turun, kadang bisa naik lagi. Itu bisa membuat naik turun terus trombositnya dan anjlok sekali. Pembuluh darah pecah di mana-mana. Jadi memar-memar, bintik-bintik kayak orang demam berdarah. Terakhir kena yang keempat kali itu waktu di Lombok. Karena kita baru tarik gembalanya untuk menjadi host pastor mewakili saya di Sidoarjo. Kita promosikan jemaat untuk menjadi gembala di situ, seorang pelayan Tuhan yang aktif dan mengasihi jemaat. Kita angkat dia menjadi gembala Mataram. Pas lagi menenangkan jemaat segala macam, tiba-tiba pulang lihat memar. Waduh, langsung istri saya bilang, waduh autoimun lagi jangan-jangan. Akhirnya jam 11 malam ke rumah sakit Lombok. Ambil darah di malam-malam itu, setengah 12 malam itu. Hasil cek keluar betul. Trombositnya yang keempat ini tinggal 5.000. Pilihannya opnam atau pulang. Di hari itu kita putuskan untuk kita di hotel aja. Sudah kita di hotel sambil konsultasi sama dokter yang bisa menangani. Dokternya pun sudah malam. Sampai besok paginya baru itu. Anda tahu yang pertama kali kena itu istri saya
pakai obat itu 18 bulan. Dipantau, cek darah terus. Kena kedua kali itu minum obatnya berapa ya, saya lupa, pokoknya lebih sudah turun. Ketiga kali kena itu sebulan. Yang keempat kemarin itu dengan 5.000 diminumin obat segala macam, cuman nambah 1.000 di Lombok, bayangin. Akhirnya kita putuskan kita pulang naik kapal, karena enggak boleh terbang. Tiket kita harus anguskan, karena pasti bahaya kalau terbang di bawah 20.000 itu bahaya. Akhirnya kita naik kapal melewati samudra, 5 jam perjalanan sampai ke Bali. Bayangkan kita nanti di Bali kalau termosinya belum naik, kita naik mobil lagi sampai ke Sidoarjo, karena mikirkan anak-anak juga yang ada di rumah. Tapi di Bali itu, trombositnya langsung naik jadi 20.000 sekian, 25.000 di Bali. Langsung, ya di sini manduli tepuk tangannya gak apa-apa. Atau mau tepuk tangan ya boleh lah tepuk tangan ya. 25.000 langsung pulang terbang ke Sidoarjo. Obatnya diputus begitu saja seminggu itu, nggak hanya diminum seminggu, diputus. Padahal itu obat steroid ya, jadi itu kalau nggak diminum bisa lompat tinggi sekali, nggak diminum. Hari ini istri saya normal, khotbah di Central Park, sembuh segala macam. Tahu nggak orang yang dipercayakan harta rohani ya, dengar kata-kata ini, pasti akan hidup oleh iman percaya kepada Tuhan. Saulus ini coba, kurang apa Paulus ini? Banyak hal tantangan terjadi di hidupnya. Kapal karam, dipatuk ular berbisa, orang bilang ini dosanya banyak segala macam. Don't worry, kalau Anda tahu Anda hidup di dalam Tuhan, Anda jaga hidup, ngalami tekanan, ngalami problema, jangan takut. Anda harus kuat imannya. Orang mungkin boleh ngomongin Anda, ngata-ngatain Anda tentang inilah, tentang itu. Sudah stop, gak usah balas, percaya saja kepada Tuhan. Karena dari Tuhan lah kita akan memperoleh kemenangan itu. Amin, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kelima, waduh habis waktu saya. Yang kelima, poin aja ya. Orang yang dipercayakan harta rohani yang kelima, kesukaannya melihat jiwa yang terhilang diselamatkan. Ayat terakhir saya bacakan buat Anda. Pasal 4 di ayat yang ke-15 katakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Makanya satu orang bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Itu satu orang bertobat. Bayangin, nanti kalau gereja ini dikembangkan lagi, tiba-tiba lebih banyak orang masuk lagi, itu surga yang diuntungkan. Surga yang dimenangkan. Tapi bagian kita, lihat, orang yang dipercayakan harta rohani, apa kesukaannya? Lihat jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Oh, saya kok enggak suka sama orang itu musuh saya, kenapa dia ada di sini? Jangan. Itu kan orang yang terhilang juga, hari ini bersama dengan Anda melayani. Kenapa Anda tolak? Tangkap ya maksud saya. Saya minggu lalu di Bali saya pilih khotbah di Nusa Dua. PSI-nya yang biasa standby di situ, saya minta kamu pindah ke Denpasar. Karena Denpasar Pak Tono juga lagi ke Jawa Timur. Jadi nggak ada gembalanya, kamu yang standby di situ. Nanti saya ketemu sama orang-orang di sana. Tahu nggak, saya jadi asyir di situ. Pagi-pagi sudah datang, saya salami satu-satu jemaat itu. Senang sekali lihat jemaat, gerejanya nggak besar di Nusa Dua. Jadi hanya 200 orang, nyapain satu-satu, senang sekali. Terus dengar ceritanya orang ngalami pertobatan, aduh senang sekali. Harusnya kalau orang dipercayakan harta rohani ya, kesukaannya lihat jiwa yang terhilang itu diselamatkan. Sama seperti Yesus berjalan ke kota Yeriko, tiba-tiba lihat ada orang naik di pohon. Yesus melihat, Sakius, gak sopan kamu ini. Orang berdosa, gak sopan lagi. Tapi Yesus gak ngomong gitu loh. Yesus justru lihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, aku mau menumpang ke rumahmu. Semua orang pada mencibir, ini Yesus gak tahu nih orang berdosa nih. Ini kan orang pemungut cukai, pengkhianat bangsa ini. Suka ngambil pajak kita nih, dibenci pekerjaan pemungut cukai di waktu itu. Dibenci, ini suka ngambil pajak kita, kenapa? Kok dia mau menumpang ke rumahnya? Oh pasti banyak orang ngomong itu, termasuk murid-muridnya bisa jadi. Tapi Yesus berkata, aku mau ke rumahmu. Saya gak tahu apa yang diomongkan Yesus di sana. Tapi intinya, Sakius diubah hidupnya. Wow, kadang ada orang ke gereja gak jadi ke gereja. Itu karena ketemu orang-orang yang ya itu tadi gak punya harta rohani di dalam bejana tanahnya. Sehingga yang keluar adalah penghakiman ke orang itu, bukan berkat. Saudara,
Kalau Anda dipercayakan harta rohani, harus belajar. Yesus itu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sama juga dengan kita, harus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Mau? Mau? Ada 5 poin tadi. Yang pertama apa? Ingat, orang yang dipercayakan harta rohani yang pertama? Katanya Pak Yudi, wes gitu Pak Yudi. Yang pertama apa? Lihat pelayanan itu sebagai kemurahan. Ya, yang kedua apa? Hidupnya akan berubah dan jadi berkat. Yang ketiga, apa Bu? Pasti akan memberitakan Yesus dalam kehidupannya. Yang keempat, akan hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan. Tidak boleh bimbang imannya. Yang terakhir, kesukanya lihat jiwa yang terhilang. Kalau Anda diberkati, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Making disciples, transforming lives.